Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti dengan NIM 2011306003, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologi merupakan terjemahan dari bahasa Arab di Syarah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Student. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Selanjutnya, tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungan dan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Sehingga dengan hal ini studi Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama diturunkan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dan metode studi Islam. Yang pertama ada pendekatan teologis, suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama. Pada umumnya pendekatan ini dilakukan oleh penganut suatu agama dalam usaha menyelidiki agama lain. Selanjutnya yaitu ada pendekatan antropologis, yaitu pendekatan dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu ada pendekatan budaya. Pendekatan budaya adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengarahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat, istiadat, dan sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidup itu. Selanjutnya ada pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi merupakan usaha untuk memperoleh sisi-sisi ilmiah dari aspek-aspek batin, pengalaman keagamaan. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya yaitu ada pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisis spekulatif. Selanjutnya yaitu ada objek metodologi studi Islam, yaitu ada normatif dan historis. Yang pertama yaitu ada pengertian normatif, yaitu suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai sumber pendekatan, dari sumber-sumber hukum tentang persoalan ketuhanan. Islam normatif adalah pengumpulan sumber-sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi, yang kebenarannya bersifat mutlak, yang murni dari firman Tuhan tanpa ada campur tangan manusia. Selanjutnya yaitu ada pengertian historis. Pengertian historis adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dari masa lampau. Islam historis merupakan Islam sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh umat Islam, yang kemudian melahirkan peradaban Islam sebagai contoh, yaitu keterlibatan suatu proses yang menyebabkan sebuah ayat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya yaitu ada pengelompokan Islam normatif dan historis. Pertama, wilayah teks asli Islam atau the original text of Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang otentik. Kedua, pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam, diantaranya yaitu ada tahlili, yaitu metode tafsir tahlili merupakan salah satu metode dalam penelitian tafsir. Metode tahlili berusaha menganalisa dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dan komprehensif.
Penjelasannya meliputi bacaan ayat, bangunan nahwu dan saraf, sebab nuzul ayat, maka makna global dari ayat, hikmah pensyariat dan lainnya. Yang B, ijmali. Metode tafsir ijmali adalah metode tafsir yang telah digunakan oleh Nabi Muhammad sebagai al-musafir al-awwal untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Metode ini digunakan agar pesan yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami dengan mudah dan gampang oleh umat Islam. Selanjutnya C, ada muqarin. Metode tafsir muqarin adalah metode penafsiran yang menyajikan penafsiran dengan membandingkan satu tafsir dengan tafsir lainnya, satu ayat dengan ayat lainnya, surah satu dengan lainnya, tema-tema tertentu ataupun ayat Al-Quran dengan hadis. Yang D, maudhu'i. Metode tafsir maudhu' adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama membahas topik atau judul tertentu dan menerbitkan sesuai dengan masa turunan selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan. Selanjutnya yaitu ada metode yang digunakan dalam sunnah Nabi dalam metode tahrits hadis. Langkah awal dari penelitian hadis adalah tahrits hadis, yaitu penelusuran letak hadis pada kitab-kitab primer yang menyantumkan hadis secara lengkap dengan sanadnya. Selanjutnya yaitu objek metodologi studi Islam mengenai historis. Yang pertama ada penafsiran, yang kedua pemikiran atau ijtihad, yang ketiga institusi keagamaan, yang keempat pengamalan, yang kelima fikih. Pengertian fikih adalah kesepakatan norma agama yang berkaitan dengan praktek keseharian kita. Yang keenam ada tasawuf. Tasawuf adalah ajaran bagaimana menyucikan diri, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Yang tujuh, filsafat. Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikir, dan bahasa. Selanjutnya yaitu ada Islam kontemporer. Islam kontemporer adalah pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern, pada abad ke-19 hingga sampai saat ini. Ciri dari Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Selanjutnya yaitu ada teori hudud. Teori hudud merupakan pemikiran yang terkenal adalah mengenai teori batas hukum. Hudud bahwa menurut teorinya, perintah Allah yang diungkapkan di Al-Quran dan Sunnah terutama mengenai hukum mengandung batas maksimal dan minimal. Selanjutnya yaitu ada teori pribumisasi, yaitu suatu proses atau transformasi unsur-unsur asing dengan unsur-unsur lokal. Selanjutnya yaitu ada problematika kontemporer, yaitu kelanjutan dari era modern, era perkembangan ilmu pengetahuan yang merujuk pada perkembangan sains di Eropa. Era baru ini diikuti oleh revolusi industri pada bidang ekonomi dan revolusi Perancis pada bidang politik. Kondisi keterpurukan di dunia Islam yang muncul di saat dunia barat mengalami perkembangan teknologi dan sains yang pekat dan telah melahirkan krisis pada kepercayaan diri sebagai umat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.